Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah sekalian yang saya hormati, izinkan saya Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa menyampaikan gambaran umum mengenai realisasi APBD tahun 2023 berdasarkan Jurnal Sinergi 5 Kementerian Keuangan per tanggal 6 November 2023, 50 hari menjelang tutup tahun anggaran 2023. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pendapatan daerah. Saat ini pendapatan daerah baru mendekati 76% dari target ya, 735 miliaran rupiah. Seperti kita ketahui, lebih dari 90% diantaranya merupakan transfer pusat, diantaranya DAU, DAK, DID, dan lainnya. Itu pun tidaklah gampang ya kita memperolehnya karena penyalurnya melewati sekian banyak persyaratan yang cukup mendebarkan jantung kita. Syukurlah baru saja kita lolos dari jebakan syarat salur tahap akhir DAO Specific Grant DAO SG. Namun belum untuk DAK fisik dan DID kemiskinan ekstrem. Kita patut beri semangat untuk Bapak Kadis PK dan kawan-kawan yang berjuang melewati menuju deadline penyampaian syarat salur tahap akhir DID yang jatuhnya tanggal 30 November nanti dan DAK fisik tanggal 15 Desember yang akan datang. Meskipun hanya menyumbang kurang dari 7%, kita juga harus memacu sungguh-sungguh realisasi PAD karena jenis pendapatan ini merupakan indikator kemandirian fiskal daerah. Dari hampir 49 miliar yang ditargetkan sampai saat ini baru tercapai kurang dari separuhnya. Tentu ini menjadi beban kinerja tersendiri bagi Badan Keuangan Daerah bersama semua perangkat daerah pada sektor-sektor potensial yang untuk waktu-waktu tersisa ke depan. Berikut mengenai realisasi pendapatan ini ada beberapa hambatan dan tantangan yang kami catat dan bukan pertama kalinya. Pertama, rasanya masih ada potensi dari sektor-sektor yang belum digali secara optimal. Ini perlu diskusi lagi. Yang kedua, belum kuatnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Sampai saat ini kita ketahui sedang berjalan pembahasan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Semoga segera sampai di ujungnya dan bisa segera bermanfaat. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak atau wajib retribusi. Semoga perda tadi salah satunya bisa menjawab hal ini. Masih banyak piutang yang belum tuntas penyelesaiannya. Dan yang terakhir, keempat, masalah klasik adanya kelemahan SDM. Kita perlu berjuang untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi pada aparatur itu sendiri sehingga bisa menyelesaikan berbagai kebuntuan yang dihadapi. Berikut realisasi belanja daerah sampai dengan saat ini dari target 744 miliaran rupiah baru terrealisasi 62% lebih. Dengan kata lain masih ada sekitar kurang lebih 280 miliar yang masih harus diserap ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pembiayaan operasional kegiatan lainnya. Yang paling wajib menurut kami untuk diberikan konsentrasi penuh adalah belanja publik. Dari sisa anggaran tersebut, bagian terbesar digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta peralatan dan mesin. Semua tersebar di beberapa perangkat daerah yang paling utama, Dinas PUPR, Dinas PK, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Kesehatan beserta unit-unitnya termasuk RSUD, RAMO. Mudah-mudahan itu semua hanya soal waktu dan sampai dengan kira-kira sebelum Hari Raya Natal nanti kita rame-rame sudah merapat ke garis target. Selebihnya disumbang oleh kelompok barang dan belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Khusus belanja hibah kita ingat ada 40% pendanaan ke KPU dan Bawaslu senilai 12 miliar. Seharusnya ini segera dieksekusi untuk mendongkrak belanja daerah secara keseluruhan. Berikut perlu kami sampaikan beberapa hambatan dan tantangan yang dialami pada sisi atau aspek realisasi belanja. Pertama,
Harus diakui ada proses pergeseran anggaran di awal tahun yang lalu itu, di awal-awal tahun yang menghabiskan banyak waktu. Kalau tidak salah hampir 3 bulan ya. Proses pergeseran selesai, ini berimbas pada tahap pengadaan barang jasa terutama. Yang kedua, ada di beberapa perangkat daerah, aparatur enggan mengeksekusi anggaran. Masih ada saja para pejabat yang tidak bersedia menjadi pejabat pembuat komitmen, terutama karena dianggap paling berisiko, takut menerima risiko, sehingga kepala perangkat daerah harus meminta-minta kasarnya dari luar perangkat daerah. Dan bahkan tidak hanya untuk jenis pekerjaan konstruksi, malah untuk pengadaan barang atau jasa lainnya harus melalui tolak tarik, dan sayangnya tolak tarik tersebut sudah ada yang menyia-nyiakan waktu bahkan berbulan-bulan lamanya. Yang ketiga, dana insentif daerah masuk di akhir tahun. Ya, DID untuk penanganan kemiskinan ekstrem masuk di awal Oktober, persis setelah pembahasan anggaran perubahan. Saat ini beberapa perangkat daerah pengguna anggaran tersebut baru pada proses persiapan pemilihan atau di awal-awal tahapan pemilihan. Dan ya kita catat ada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Sosial yang langsung sesaat setelah pelaksanaan anggaran tancap gas untuk mengejar deadline penyaluran tahap 2 30 November seperti yang kami sebutkan tadi. Sedangkan Dinas PUPR sampai saat ini belum ada kabar, dan satu-satunya dinas yang mendapat alokasi terbesar, Dinas Pangan Daerah 1,7 miliar, sudah mengonfirmasi dan memastikan tidak mengeksekusi anggaran tersebut. Sayang sekali, mudah-mudahan tidak berakibat pada penjatuhan sanksi bagi daerah kita. Tentu dengan alasan yang rasional ya. Keempat, proses pembayaran pekerjaan menumpuk di akhir tahun karena pekerjaan masa pelaksanaannya ya masih berjalan sampai saat ini. Memang ada beberapa di antaranya sudah bergejala terlambat. Dan sementara ada juga pekerjaan yang meskipun sudah lama selesai dari tahun-tahun sebelumnya namun tidak segera diajukan untuk proses pembayarannya. Di antaranya yang berkategori sebagai utang pihak ketiga, baik pekerjaan fisiknya maupun utang untuk retensi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari-hari ke depan ini kalau ya kita ibaratkan mengolah sawah bukan lagi membajak, mencangkul atau menggali. Tapi saatnya kita harus bolak-balik menyisir semua kode rekening yang ada di DPA kita. Pastikan yang tersisa adalah sekecil-kecilnya dari piutang maupun sisa belanja yang bisa lolos ke tahun 2024 nanti. Akhir kata penyampaian ini tidak lain Bapak Ibu sekalian, hanya dimaksudkan untuk menjadi pengingat kepada kita di tengah-tengah tinggi-tingginya ketegangan akibat tumpukan 1001 macam kesibukan saat ini. Tentu juga jauh dari kemampuan kami untuk bisa menggambarkan fakta seutuh-utuhnya. Semua yang utuh itu kembali komprehensif, lengkap, tentu ada pada Bapak Ibu sendiri. Mengingat penyampaian ini hanya bersifat satu arah saja, dan kiranya terus Bapak Ibu sekalian menanti jurnal-jurnal harian selanjutnya yang semata-mata bertujuan untuk mendorong memaksimalkan pelaksanaan anggaran per perangkat daerah, termasuk di dalamnya aspek pengadaan barang jasa hingga berpuncak pada 30 Desember 2023 nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak.